Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Kampung Audiobook. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya, dan selalu happy. Nah, kali ini kita tetap bakal ngebacain sebuah novel masih dengan judul Pesugihan, karya dari Kak Angela Hikaru. Langsung aja ya, bab kelima. Benar-benar sial, kenapa harus dia sih yang melakukannya? Gerutu Narnia yang tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Ardi padanya barusan. Yang memainkannya menyusupkan 2 jemari di intinya di bawah meja, dan untungnya tidak ada yang sadar dengan apa yang dilakukan oleh Ardi. Jika tidak, mau taruh di mana wajah kali ini di depan tamu banyak, dan tentunya di depan Adam yang kini menarik perhatiannya. Adam, gumam Narnia dengan nada suara merdunya. Narnia menutup matanya sambil membayangkan yang memainkan intinya adalah jemari Adam. Seketika wajahnya langsung memanas dan intinya berdenyut kencang untuk meminta dipuaskan oleh benda tumpul milik Adam. Aduh, apa sih sampai berhayal seperti ini? Celoteh Narnia sedang suara pelan sambil menyentuh intinya yang berdenyut. Tidak ingin berlama-lama, Narnia memakai pakaiannya kembali. Ia segera kembali ke tempat duduknya seperti biasa, bergabung dengan yang lain dan menyantap makanan yang sudah disajikan. Ardi tidak melakukan apapun lagi untuk menghindari kecurigaan orang lain. Ia sibuk makan dengan elegan dengan kedua tangannya yang memegang garpu dan sendok. Selesai makan, Herman mulai membuka obrolan. Nah, bagaimana kalau kamu pindah sekolah di sini? Bisa satu sekolah dengan Adam dan Ardi. Setelah itu lanjut kuliah yang bergengsi di kota Jakarta, ucap Herman dengan sikap lembut yang dibuat-buat, yang seolah-olah memperhatikan masa depan Narnia. Narnia bingung sesaat. Melihat kebingungan Narnia, Lala segera bersuara. Soal tempat tinggal, kamu bisa tinggal bersama kita, sambung Lala yang mendukung ide Herman demi rencana busuk mereka bertiga yang menjalani pesugihan air bening dari para wanita yang mereka kuras untuk membuat kuah bakso olahan dari toko Herman dan dirinya. Alangkah bagus kuliah di kota, kan kita bisa saling bantu dan semoga satu kelas, timpal Adam yang berusaha membujuk Narnia untuk pindah ke sekolah sama dengannya. Narnia melirik Adam sesaat dan kemudian melirik Ardi yang melecehkan barusan. Narnia takut ia akan dilecehkan lagi oleh Ardi jika tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Jangan terburu-buru ambil keputusan, pikirkan matang-matang, ucap Ardi yang seakan memanasin suasana yang awalnya tenang, kini menjadi tegang. Mata Lala dan Herman melotot ke arah Ardi dengan tatapan marah. Ardi yang cuek selesai makan dan langsung berdiri dari kursi. Ia langsung mendorong Narnia ke arah Adam. Kursinya jangan jauh-jauh. Aku mau pergi ke rumah Wina, dan malam ini aku tidak akan pulang ke rumah, ucap Ardi dan pergi dengan seenaknya. Narnia dan Adam mulai salah tingkah. Lala dan Herman bernafas lega karena ada Ardi sudah pergi, daripada pengganggu niat mereka untuk mendapatkan Narnia yang dijadikan tumbal pesugihan bakso. Maaf, aku tidak sengaja, ucap Narnia gagap. Adam bersikap tersipu malu dengan sikap yang dibuat-buat seperti pria malu pada umumnya. Melihat reaksi Narnia, Lala dan Herman sungguh berharap besar agar Narnia terpikat dengan pesona Adam, sehingga akan memudahkan mereka menjalankan ritual lebih cepat dari tanggal yang ditentukan oleh Dukun Joko. Coba minuman ini, rasanya enak loh, ucap Adam yang menawarkan minuman yang sudah dikasih ilmu jampi-jampi pelet oleh Dukun Joko. Jika usaha kedua orang tuanya gagal, maka salah satu cara yaitu menjampi-jampi Narnia agar terpesona padanya dan tergila-gila. Tanpa curiga, Narnia meminum minuman yang diserahkan oleh Adam, tanpa menyadari apa dimasukkan oleh Adam ke dalam minumannya. Setelah makan malam, semuanya bergegas pulang. Adam mengantar Narnia kembali ke rumah, sedangkan dirinya kembali ke apartemen. Di dalam kamar, jantung Narnia berdetak dengan cepat. Perasaannya terhadap Adam semakin menggebu-gebu tiada henti. Adam, gumam Narnia dengan pelan dengan hanya hayalan semua tentang Adam yang memenuhi pikirannya dengan hayalan erotis yang berhubungan tubuh bagian bawah. Narnia berusaha tidur, tapi ia tidak bisa tidur sama sekali. Mungkin karena di tempat asing dan tidak terbiasa.
maka Narnia merasa tidak akan bisa tidur. Ia mengguling-gulingkan badannya berapa kali ke kanan dan ke kiri. Bayangan-bayangan Adam menyusup dalam pikirannya. Semakin lama semakin membuat jantungnya berdetak dengan kencang. Adam, gumam Narnia yang mulai tertarik pada Adam. Perlahan-lahan Narnia mulai tertidur. Kedua orang di luar melakukan proses santet kepada Narnia agar terpikat sekaligus akan membuat Narnia tergila-gila pada Adam, yang akan berakhir keputusan Narnia untuk tinggal di Jakarta bersama mereka, sekaligus menjadi tumbal persugihan untuk pelaris makanan yang mereka kelola saat ini. Hasilnya Narnia yang dibawa pengaruh guna-guna ilmu pelet mulai menunjukkan sikap lain sedikit demi sedikit. Saat kembali ke Bandung, tiada angin dan tiada awan, Narnia memutuskan untuk pindah ke Jakarta agar bisa sekolah di tempat Adam berada. Seolah tidak ingin jauh dari sisi Adam. Perubahan sikap Narnia membuat Herman dan Lala senang, bukan main. Karena jarak usia Narnia dengan Adam tidak jauh, maka mereka sekolah di tempat yang sama dan satu kelas. Hanya Adam yang beda kelas dengan mereka, karena Adam terlambat masuk sekolah, di saat ayahnya dulu super miskin saat ia masih kecil. "Selamat datang Narnia, ibu sudah mempersiapkan semuanya untukmu," ucap Lala yang menggandeng tangan Narnia masuk ke dalam rumah. Kemudian menuju kamar yang sudah mengeluarkan aroma melati bekas ritual ilmu guna-guna untuk memelet Narnia berkali-kali dalam beberapa malam. Sejak Narnia kembali ke Bandung untuk kembali sekolah, pikiran Narnia kadang kosong, kadang tidak, membuat Lala semakin ketawa puas. Karena menurut Dukun Joko, hal ini tidak akan berlangsung lama. Setelah ilmu pelet bekerja sepenuhnya, maka semua akan baik-baik saja, dan Narnia akan seperti boneka yang dikendalikan. Berapa bulan kemudian, Narnia yang dalam pengaruh ilmu pelet mulai melupakan beberapa hal, di mana ia bertemu Adam pertama kali dan kenapa ia bisa pindah ke Jakarta. Semua berlangsung dengan normal, tanpa Narnia ketahui malam persugihan sudah akan dimulai saat ini. Herman dan Lala saling memandang satu sama lain saat sarapan pagi bersama-sama dengan Narnia dan Ardi. Ardi berpaling melirik Narnia yang makan dengan tenang. Senyuman jahatnya mulai terlihat. Ia tidak sabar mencicipi tubuh Narnia yang berisi dan menggoda para kaum pria. "Aku pergi duluan," ucap Ardi yang pamit pergi ke sekolah. Berapa detik kemudian disusul oleh Narnia yang ingin ikut pamit ke sekolah dengan menggunakan aplikasi Gojek. Sebenarnya Narnia sudah dibelikan motor atau mobil, tapi karena ia belum mahir menyetir, Narnia tidak berani menggunakan kedua kendaraan tersebut. Jalan Jakarta yang macet dan ini itu membuat Narnia ragu untuk menggunakannya.